Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mengerjakan soal UAS Ganjil 2023 materi tentang corporation. Berikut ini ada soal UAS Ganjil 2023 dari Herbal Corporation. Jadi, saldo awal dari Herbal Corporation itu memiliki saham preference. Nah, share capital preference-nya itu sebesar 30 juta dan par-nya itu 20. Jadi, jumlahnya itu 30 juta dibagi 20, hasilnya 1.500.000 lembar. Dan saham biasa, share capital ordinary-nya 20 juta dengan par 10. Jadi, jumlahnya itu 20 juta dibagi 10 sama dengan 2 juta lembar. Pada tanggal 20 Januari, menerbitkan share dividen yang sudah diumumkan pada tahun lalu. Nah, yang artinya itu perusahaan sebelumnya sudah menggunakan dividen saham, tetapi sahamnya itu belum diterbitkan. Jadi pada tanggal 20 Januari ini, saham tersebut resmi diterbitkan dengan jurnal Ordinary Share Dividend Distributable pada share capital ordinary sebesar 900.000. Jadi pada tanggal 15 Februari itu mengumumkan 2-for-1 share split untuk saham biasa. Nah, jadi pada tanggal 15 Februari ini kan perusahaan melakukan share split 2-for-1 itu artinya setiap satu saham lama dipecah menjadi 2 saham baru. Nah, jumlah saham biasa yang beredar meningkat dari 2.090.000 lembar menjadi 4.180 lembar, sedangkan nominal per sahamnya itu turun dari $10 menjadi $5. Nah, karena total modal saham tidak berubah, jadi tidak diperlukan jurnal atau yang disebut no entry. Selanjutnya, tanggal 16 Maret mengumumkan dividen tunai sebesar 5 juta untuk pemegang saham preferen dan saham biasa. Jadi, jurnalnya itu retained earnings didebit dengan sebesar 5 juta dan dividen payable preference sebesar 3 juta dari 30 juta dikali 10%, hasilnya itu 3 juta, dan dividen payable ordinary di kredit sebesar 2 juta dari 5 juta dikurang 3 juta. Jadi hasilnya 2 juta. Lalu tanggal 19 April itu melakukan pencatatan atas pengumuman dividen pada tanggal 16 Maret. Nah, jadi pada tanggal ini tuh perusahaan hanya menentukan siapa pemegang sahamnya yang berhak menerima dividen. Jadi nggak ada jurnal atau no entry. Kita lanjut ke yang tanggal 23 Mei. Sebelumnya kita baca dulu soalnya. 23 Mei itu soalnya membayar dividen tunai yang diumumkan pada tanggal 16 Maret. Di sini 16 Maret ini soalnya mengumumkan dividen tunai 5 juta untuk pemegang saham preference dan saham biasa. Sebelumnya kita lihat dulu nih, karena di tanggal 16 Maret ini mengumumkan, belum membayar, jadi masih mengumumkan, berarti kan itu masih ngutang ya kepada pemegang sahamnya. Jadi di 16 Maret ini jurnalnya ini ada dividends payable preference sama dividends payable ordinary, ditaruh di sisi kredit karena dia tuh masih mengumumkan, masih bersifat utang. Jadi di tanggal 23 Mei-nya kita tinggal pindahin aja yang ada di tanggal 16 Maret ini, yang dividends payable preference dan dividends payable ordinary. Kita pindah sebelah sini, karena dia ini di soal tanggal 23 Mei ini sudah membayar dividen, itu berarti dia sudah tidak ngutang kan, berarti sudah lunas nih yang dia utangnya tanggal 16 Maret. Udah lunas, pindahin ke sisi kiri. Lalu kita baca soalnya lagi, membayar dividen tunai dengan cash tanggal 16 Maret. Dividen tunainya ini sebesar 5 juta. Berarti
itu adalah cash. Membayar berarti uangnya berkurang. Kalau uangnya berkurang berarti ditaruh di sisi kanan atau di sisi debit. Itu sebesar 5 juta. Lanjut ke 7 Juni, kita baca dulu soalnya. Mengumumkan 10% shares dividen kepada pemegang saham biasa. Harga pasar saham yang berlaku pada saat itu adalah 5,5 per lembar. Oke. Jadi kita tulis return earnings, nama akunnya itu karena ini membagikan dividen ke pemegang saham. Jadi kan dia ini mengumumkan pemegang saham. Karena dia itu masih terus habis itu kita tulislah ordinary share dividend distributable atau bisa disebut dengan OSDD. Nah, ini tuh saham siap dibagikan karena kan masih siap dibagikan itu berarti masih ngutang kan. Jadi ditulisnya di kredit. Kenapa bisa gitu? Karena di soal ini baru mengumumkan doang, belum membagikan kepada pemegang sahamnya, masih mengumumkan doang. Kita hitung dulu nih, saham yang beredar saat ini kan 4.180.000 lembar. Nah, jumlah dividen sahamnya ini 10%. 10% ini dari soalnya. Terus dikali sama lembarnya ini yang beredar saat ini, itu dapat hasilnya sebesar 418.000 lembar. Kita cari deh, baru ditotalin. Total return earnings-nya itu 418.000 lembar dikali sama 5 par. 5 par ini yang ada di soalnya. Ini 5 par lembar. Sama dengan 2.090.000. Tulis di sini. Belum balance, terus habis itu kita masukin tambahan, itu adalah share premium ordinary. Baru dikurang, dapat hasilnya 205.000. Selanjutnya, tanggal 18 Juli, kita baca dulu soalnya. Melakukan pencatatan atas dividen saham yang diumumkan pada tanggal Juni. Karena di sini itu adalah pencatatan atau date of record, berarti ini adalah no entry. Jadi jurnalnya 18 Juli itu no entry. Selanjutnya, tanggal 22 Agustus, menerbitkan dividen saham yang diumumkan pada tanggal 7 Juni. 7 Juni sebelumnya ini kan hanya mengumumkan. Nah, sekarang di tanggal 22 Agustus ini menerbitkan, berarti dia sudah tidak omongan doang, jadi dia sudah memberikan sahamnya gitu. Nih, yang tadi ini kan masih ngutang nih, masih belum dibagikan kepada para pemegang saham. Dipindahin lah karena tanggal 22 Agustus ini dia sudah memberikan kepada pemegang saham, udah bukan ngumumin lagi tapi memberikan, berarti otomatis dipindah ke sisi sebelah kiri. Jadi ke pindah ke sisi debit sebesar 2.090.000. Ini tinggal dipindahin aja ke sisi kiri karena udah ngutang. Terus di 7 Juni itu mengumumkan saham biasa. Saham biasa itu share capital ordinary. Jadi namanya adalah share capital ordinary 2.090.000. Ordinary share dividend distributable terhadap share capital ordinary. Pada tanggal 25 September, itu mengumumkan dividen tunai sebesar 0,25 per lembar saham biasa yang akan dibayarkan pada tanggal 28 November. Sebelumnya, kita punya stok dividen sebesar 4.180. Lalu ada tambahan lagi stok dividen sebesar 418. Itu ditotalkan, jadi totalnya itu ada 4.598. Nah, totalnya itu dikalikan sama 0,25, jadi hasilnya 1.149.500. Jadi, akunnya itu ada retained earnings di debit dan juga di kredit ada dividends payable. Nah, retained earnings itu akun sementara untuk mencatat dividen tunai yang diumumkan.
Kalau dividen payable itu karena muncul kewajiban membayar dividen. Jadi semuanya itu totalnya jadi 1.149.500 di debit dan juga di kredit. Pada tanggal 28 Oktober melakukan pencatatan atas pembagian dividen. Nah, di 28 Oktober ini itu date of record. Jadi tidak ada jurnalnya atau no entry. Karena cuma menentukan siapa pemegang saham yang berhak menerima dividen. Jadi date of record ini itu cuma mencatat daftar pemegang saham yang berhak menerima dividen aja, sehingga tidak mempengaruhi akun perusahaan. Pada tanggal 28 November, itu membayar dividen yang telah diumumkan. Jadi di sini kita membayar dividen yang sudah diumumkan pada tanggal 25 September tadi. Nah, dividennya itu tadi udah dihitung. Totalnya itu 1.149.500. Nah, jadi akunnya itu ada dividends payable di debit dan juga kita mengeluarkan cash, cashnya di kredit. Totalnya sebesar 1.149.500. Pada tanggal 31 Desember, laba perusahaan selama tahun 2018 sebesar 16.234.560. Nah, di sini itu kita menutup laba. Karena perusahaan itu memperoleh laba, maka laba itu ditutup ke retained earnings sehingga menambah saldo di laba. Maka dari itu, akunnya itu ada income summary di debit dan juga retained earnings di kredit sebesar 16.234.560. Lalu di sini kita menutup akun dividennya. Nah, total cash dividen yang kita punya tadi ada 5 juta di tanggal 16 Maret ditambah 1.149.500 di tanggal 25 September. 5 juta dan juga 1.149.500 dijumlahkan menjadi 6.149.500. Lalu share dividen yang kita punya itu ada 2.299. Nah, 6.149.500 dikurang 2.299. Jadi itu total yang mengurangi RE, totalnya ada 8.448.500. Lalu akunnya itu ada retained earnings di debit dan juga cash dividends dan share dividends-nya itu ada di kredit. Nah, retained earnings-nya itu jumlah yang tadi sebesar 8.448.500, kalau cash dividennya itu 6.149.500 dan juga share dividennya itu ada 2.299. Selanjutnya, kita mengerjakan retained earnings statement. Retained earnings statement itu dibuat untuk menunjukkan perubahan saldo laba ditahan atau bisa kita bilang sebagai retained earnings selama satu periode. Di sini, saldo awal dari retained earnings Herbal Corporation ada 23.750.500. Itu diperoleh dari saldo akhir pada tahun 2023. Nah, kemudian ditambah laba bersih pada tahun 2024 sebesar 16.234.560. Nah, jadi subtotalnya itu ada 39.985.60. Setelah itu dikurangi sama cash dividend sebesar 6.149.500. Itu dari 2 dividen tunai di tanggal 16 Maret dan juga 25 September. Nah, dan share dividen sebesar 2.299. Itu dari tanggal 7 Juni. Oleh karena itu, ending dari retained earnings pada 31 Desember 2024 adalah 31.536.560.